mencintai pekerjaan Tuhan dimanapun berada, dan terkhusus di rumah rohani kami. Haleluya.
kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mentransformasi, mengubahkan cara berpikir kami, akal budi kami, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja. Berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami Tuhan. Urapi setiap kami, hamba-Mu pribadi juga. Biarlah kemuliaan Tuhan semakin nyata atas hidup kami dalam ibadah kami pagi hari ini, dan bagi yang mengikuti dimanapun mereka berada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita semua yang mengasihi Tuhan dan mencintai firman-Nya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Terima kasih buat pelayanan, pujian dan penyembahan hari ini. Saudara diberkati, saudara bersuka cita. Ini adalah minggu sukacita, amin saudara. Haleluya. Dan bukan kebetulan renungan pagi hari ini berjudul sukacita atau hati yang gembira. Nah, saudara, kita anak-anak Tuhan dipanggil Tuhan untuk menjadi berbeda. Untuk menjadi apa saudara? Berbeda ya. Meskipun kita tinggal di dunia ini, tetapi Tuhan ingin kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Amin. Karena sumbernya berbeda saudara. Sumber kita adalah Bapa di surga. Amin. Dialah sumber kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Kita menerima Roh-Nya yang kudus. Tuhan tinggal di dalam diri kita. Kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Maka kita akan menjadi berbeda. Amin. Kita di tempat ini sebagai keluarga Emmanuel Jesus King selalu didorong untuk terus membangun manusia roh kita. Nah, tanda-tandanya atau yang bisa dilihat adalah dari buah-buahnya. Amin saudara. Buah-buah roh. Kalau kita bergaul karib, bergaul intim dengan Tuhan, dengan Roh Tuhan, maka secara alami, bukan dengan dipaksa, bukan dengan dituntut, tetapi secara alami kalau kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan, maka buah-buah roh itu akan ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah belajar tentang buah roh yang pertama yaitu kasih. Nah, bulan ini kita akan belajar bahwa buah roh yang selanjutnya adalah sukacita. Amin. Secara alami, katakan bersama-sama. Secara alami. Sama seperti kalau saya mau bagikan analogi ini, kalau saya boleh bagikan kepada saudara, anak-anak itu adalah buah cinta orang tuanya. Betul saudara? Ada suami dan istri bergaul intim, maka akan ada anak-anak yang dilahirkan. Demikian juga kalau kita anak-anak Tuhan bergaul intim dengan Tuhan, akan ada buah-buah yang dihasilkan. Katakan amin. Sukacita itulah yang salah satu yang Tuhan inginkan kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Kita memiliki keberbedaan dalam kasih kita. Karena kasih kita bersumber dari kasih Tuhan, kasih yang tanpa syarat, kasih yang mengalahkan dosa. Tadi kita sudah
nyanyikan lagu itu. Kasih Tuhan mengasihi kita gila-gilaan, saudara. Tuhan sampai memberikan nyawanya di atas kayu salib demi kasihnya kepada kita. Maka kita dengan kasih yang bersumber dari Tuhan itu, kita bisa mengasihi sesama kita. Berbeda dari kasih yang ada di dunia ini yang transaksional, artinya kalau kamu mengasihi aku juga mengasihi kamu. Tapi kasih dari Tuhan tidak seperti itu. Amin. Sukacita dari Tuhan juga tidak seperti itu, saudara. Kita mengalami situasi yang mungkin sama selama kita ada hidup di dunia ini. Di dunia ini ada COVID saat ini ya. Kita pun anak-anak Tuhan juga mengalami COVID. Minyak goreng menjadi langka dan mahal harganya. Kita pun mengalami hal sama. Tetapi reaksi atau respon kita itu ya Tuhan harapkan menjadi berbeda. Amin. Kita boleh mengalami hal yang sama, kondisinya boleh sama, tetapi kita bisa bersukacita. Amin. Dalam Roma 14 ayatnya yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya akan sampaikan ayat ini. Dikatakan bahwa makanan dan minuman itu tidak penting. Yang penting adalah kita menuruti kebenaran. Amin, saudara. Makanan dan minuman itu nggak penting. Yang penting kita menuruti kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dan sehingga kita bisa menerima ketenangan dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Jadi yang esensi adalah bukan apa yang kita makan, bagaimana kita menjaga pola makan. Memang harus kita diberikan hikmat untuk kita memperhatikan apa yang kita makan, apa yang tidak boleh kita makan. Harus makan secukupnya, tidak boleh berlebihan. Beberapa waktu yang lalu Bapak juga sudah menyampaikan bertobat dari apa? Kegemukan. Nah, tetapi yang lebih penting daripada itu, kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup menuruti firman Tuhan, sehingga kita bisa menerima ketenangan dalam kehidupan kita. Kalau pas kita disuguh dan ternyata yang ada itu sesuatu yang dalam nama Yesus, kita makan dengan penuh syukur. Jadi tidak khawatir, kita bisa tenang menikmatinya. Kita bisa tetap bersukacita. Amin, saudara. Wah, saya makannya karena menghemat, mungkin tidak daging atau apa dan lain sebagainya setiap hari, tetapi karena kita dengan iman menikmatinya, dengan syukur, maka kita bisa tetap bersukacita. Karena saudara, kita perlu membedakan antara sukacita dan kesenangan, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin nggak begitu jelas perbedaannya antara sukacita dan kesenangan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada di ayat itu tadi, dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan rejoice.
the joy, ya. Artinya sukacita yang tidak dipengaruhi oleh kondisi ataupun keadaan. Apa saudara? Tidak dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan. Artinya dari dalam, dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin. Sementara kalau happy atau kesenangan itu ditentukan atau dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar kita, di sekitar kita. Nah, tentunya ada standar atau ukuran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain tentang kesenangan. Ya, ada yang baru bisa senang ketika gajinya banyak. Ada yang baru bisa senang ketika usahanya menguntungkan. Ada yang baru bisa senang ketika bisnisnya lancar. Ada yang baru bisa senang ketika naik jabatan atau bisa dapat promosi. Ada yang bisa senang ketika bisa jalan-jalan ke luar negeri mungkin. Atau ada yang bisa senang ketika punya pacar, atau punya barang ini dan itu. Itu artinya kesenangan atau happy yang dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitar kita. Dalam Yohanes 15 ayat yang 11 kita akan buka. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Kita baca bersama 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Bapa kita adalah Bapa yang baik. Amin. Tuhan ingin sukacitanya itu juga ada di dalam kita semua. Dan Tuhan ingin gak cuma setengah-setengah, saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Penuh. Katakan bersama-sama. Penuh. Amin. Tuhan pengen sukacitanya penuh. Nah, kalau yang sudah jadi orang tua, saya percaya tahu. Kalau seorang anak, ya anak kita ya sedang diem aja, kelihatan sedih gitu. Terus pasti kita akan tanya, kamu kenapa? Kok mukanya kurang, kok lemes, kok enggak bersukacita? Apa kamu sakit? Ada yang sakit? Pasti kita akan menjadi memikirkan apa yang terjadi dengan anak kita, amin? Betul? Ya, kita akan lebih senang kalau anak kita bersukacita, amin? Demikian juga Bapa kita di surga, Bapa yang maha baik, ingin kita semua anak-anaknya bersukacita dan sukacita kita penuh, amin saudara. Tuhan tidak ingin kita uring-uringan, Tuhan tidak ingin kita mengeluh, Tuhan tidak ingin kita berletih lesu dan merasa berat dengan keadaan kita, dengan hidup kita. Tuhan tidak ingin yang seperti itu. Tuhan ingin kita bisa bersukacita, amin. Tuhan ingin kita bisa terbebas dan merasa ringan. Apa saudara? Siapa yang ingin itu? Enak? Ringan? Apa? Enteng, ringan ya. Beban atau segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita itu ringan, enak, seperti yang ada dalam firman Tuhan.
itu ringan, lega, tenang, amin. Itu karena ada sukacita yang dari dalam kita penuh, amin saudara. Haleluya. Kita bisa bersukacita walaupun keadaan di sekeliling kita membuat bagi orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, yang tidak memiliki sukacita yang dari dalam, itu mereka terpengaruh. Tapi bagi anak-anak Tuhan, kita bisa lega, tenang, ringan, enak, amin. Yohanes 10 ayat 10 saudara. Memang di dalam hidup ini kita harus ingat bahwa Tuhan pernah berkata, mengingatkan kita dalam Yohanes 10 ayat yang 10. Kita mau baca dengan berdiri. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yohanes 10 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Dalam segala kelimpahan. Yang percaya silakan dulu. Amin. Tuhan memberi hidup dan memberi hidup dalam segala kelimpahan. Amin saudara. Dan sangat menarik kenapa Tuhan katakan iblis itu datang seperti pencuri. Kenapa Tuhan nggak bilang perampok? Karena saudara, pencuri itu ketika dia mengambil sesuatu yang berharga dari seseorang yang dicuri, itu yang diambil itu nggak sadar. Dia nggak kerasa kalau barang yang berharga sudah diambil. Baru setelah beberapa waktu, baru dia sadar. Nah kalau perampok itu kan langsung sadar ya saudara ya, langsung tahu gitu, wah perampokan. Nah Tuhan mengingatkan kita bahwa iblis si jahat itu datang seperti pencuri. Nah demikian kita anak-anak Tuhan seharusnya menjadi selalu sadar dan waspada supaya kita nggak kecurian, amin. Supaya kita nggak kecurian. Dalam hal ini kita nggak mau kecurian sukacita kita, amin saudara. Karena kalau kita nggak sadar, itu hanya langkah awal saja. Mencuri itu menjadi langkah awal iblis, mencuri sukacita kita. Lalu kita akan didapati tidak bersemangat karena kita kehilangan sukacita kita. Kita lesu, kita nggak bisa diajak bercanda, kita jadi tegang, kita jadi marah-marah karena sukacita kita sudah dicuri. Nah kita akan belajar pagi hari ini hal-hal yang bisa mencuri sukacita kita. Yang pertama saudara adalah dosa. Apa saudara? Dosa. Yang pertama adalah dosa. Dosa itu tidak bisa ada bersama-sama dengan sukacita. Dosa itu tidak bisa bersatu dengan sukacita. Kalau dengan happy-happy, maksudnya bersenang-senang, mungkin ada dosa yang bersamaan dengan bersenang-senang itu. Kenapa? Makanya kita bisa melihat ketika orang melakukan dosa sambil bersenang-senang. Betul? Tetapi tidak ada orang yang melakukan dosa
dan tetap bersukacita. Ingat bahwa iblis mencuri itu hanya tahap awal. Kalau anak Tuhan gak sadar itu, dia gak sadar kalau sukacitanya sudah diambil, dia akan apa? Tadi membunuh dan membinasakan. Membinasakan di dalam neraka nanti. Dia gak pengen binasa sendiri gitu loh saudara, iblis itu. Makanya dia tuh berusaha, selalu berusaha untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Selalu berusaha untuk membuat anak-anak Tuhan dicuri sukacitanya, dicuri hal-hal yang berharga di dalam dirinya. Kalau kita nggak sadar, segera sadar, kita bisa dibunuh dan dibinasakan. Kita mungkin bisa lihat itu ke orang melakukan dosa tapi kelihatan happy-happy aja, senang-senang aja, baik-baik aja. Ingat saudara, itu hanya sementara. Kalau mereka kelihatan baik-baik saja, senang-senang saja, itu hanya sementara. Katakan, sementara. Karena dosa itu bersifat enak di depan, tetapi ada pertanggungan jawab di belakang sana yang harus kita bayar, bahkan kita tidak sanggup membayarnya. Bersukacitalah kita, beruntunglah kita karena kita punya Yesus yang sudah membayarkannya bagi kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Hanya sementara. Dosa itu hanya enak di depan aja. Oleh karena itu jangan sampai saudara jatuh dalam dosa. Seperti Daud dalam Mazmur 51 ayatnya yang 9 sampai 14. Tidak usah dibuka saat ini, nggak apa-apa, nanti di rumah saja saudara bisa catat sekarang. Daud berkata, Tuhan bersihkan aku dari dosa-dosaku, tahirkan aku. Karena Daud waktu itu melakukan dosa, dia bersinah dengan istri prajuritnya. Ketika prajuritnya berperang, dia ada di suatu rumah, dia bersantai-santai, kemudian dia melihat, karena rumah raja itu, istana itu pasti mungkin lebih tinggi ya dari bangunan-bangunan yang lain, sehingga dia bisa melihat ada wanita mandi. Kemudian dia bersinah dengan wanita itu, dan bahkan dia mengirim prajurit itu untuk ditaruh di barisan paling depan supaya mati. Kemudian dia mengambil istrinya menjadi istri Daud. Kemudian setelah Tuhan tegur dia begitu menyesal. Dia begitu hancur hati, dan Tuhan, dia berdoa di Mazmur 51 itu tadi, bersihkanlah, kembalikanlah sukacitaku, kegiranganku. Dia menjadi kehilangan sukacitanya saudara, karena dosa yang dia perbuat. Kembalikanlah sukacitaku. Karena sukacita yang dari Tuhan itu sangat berharga. Amin. Yang kedua yang bisa mencuri sukacita kita adalah perbandingan. Dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai 9, di situ dikisahkan bangsa Israel sedang mengalami sukacita karena mereka menang dari pertempuran. Tapi kemudian setelah arak-arakan tentara ini memasuki kota
Ada Raja Saul di situ, ada Daud yang masih menjadi prajurit, ada wanita-wanita yang menari-nari dan menyanyi menyambut rombongan para pahlawan itu. Dan mereka menyanyi kata-katanya itu, saudara, liriknya itu, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya Daud lebih banyak. Nah, itu mengganggu, membuat Raja Saul merasa tidak nyaman dibandingkan seperti itu. Sehingga firman Tuhan katakan, tulis, sejak saat itu Saul mendengki Daud. Sampai akhir hidupnya Saul itu membenci Daud. Padahal Daud itu adalah sebelumnya adalah kesayangannya dia. Daud sudah mengalahkan Goliat. Daud sudah menghibur Saul dengan permainan kecapinya. Daud bahkan diangkat menjadi orang kepercayaannya yang selalu bisa bersama-sama berperang dan memenangkan pertempuran. Bahkan diangkat menjadi menantunya, menjadi anaknya. Tetapi sejak perbandingan itu, Saul membenci Daud. Bahkan Daud menunjukkan kasihnya ketika dia mempunyai kesempatan untuk bisa membunuh Saul, karena Saul sudah mengejar-ngejar Daud gitu ya. Tetapi Daud tidak membunuh Saul. Dan Saul tidak, apa yang Daud perbuat itu tidak membuat Saul menjadi sadar, oh ya, Daud mengasihi aku. Enggak, saudara, dia tetap membenci Daud. Memang tidak semua perbandingan itu bisa mengambil sukacita kita. Kalau perbandingan itu adalah perbandingan yang benar, itu bisa mendatangkan syukur. Ya, seperti saat ini kita mengalami apa juga yang dialami oleh dunia, keterbatasan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita melihat, kita membandingkan hidup kita dengan orang-orang di luar sana yang gak punya Tuhan, oh, aku bersyukur Tuhan, aku masih bisa diberkati oleh Tuhan. Hidupku, anak-anakku, keluargaku masih terpelihara oleh Tuhan, masih bisa bersuka cita. Aku bersyukur Tuhan. Itu perbandingan yang benar, saudara. Tapi kalau perbandingan yang didasari oleh rasa iri hati atau rasa cemburu, itu pasti ada perbandingan yang keliru. Kok dia bisa punya ini itu, kok aku enggak? Kok dia yang diangkat atau dipromosikan, kok aku enggak? Nah, sadarlah dan berjaga-jagalah supaya kita tidak jatuh dalam perbandingan yang bisa mencuri sukacita kita. Amin. Yang ketiga adalah ketakutan atau kekhawatiran. Hal yang ketiga yang bisa mengambil sukacita kita, yang bisa mencuri sukacita kita adalah ketakutan atau kekhawatiran. Rasa cemas yang berlebihan itu bisa mengambil sukacita kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai ke-8, firman Tuhan katakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan berharaplah kepadanya. Amin. Jadi boleh nggak anak Tuhan khawatir? Gak boleh, saudara. Amin. Boleh memikirkan, tapi jangan sampai itu menjadi kekhawatiran, ketakutan atau kecemasan yang berlebihan. Boleh nggak kita memikirkan menjaga kesehatan? Ya harus. Amin. Tapi boleh nggak kita khawatir karena COVID atau apa dan lain sebagainya? Tidak. Amin.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan berharaplah kepadanya. Berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan berjaga-jagalah, sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawan si iblis berjalan mengaum dan siap menerkam. Kita perlu berjaga-jaga, perlu berhati-hati. Hari-hari ini kita perlu berhati-hati karena dari apa saudara? Dari berita-berita yang bisa membuat kita khawatir, takut, cemas, yang bisa akhirnya mengambil sukacita kita. Amin. Kita harus berhati-hati dengan berita-berita itu. Kita harus berhati-hati juga dengan siapa kita berkumpul. Kita harus cek apakah kalau kita habis berkumpul-kumpul, setelah kita berkumpul-kumpul dengan orang-orang ini, kemudian apakah kita menjadi bertambah sukacita kita, atau kita bertambah kecemasan kita, jadi kita loyo, jadi kita takut, jadi khawatir. Berhati-hati dengan siapa kita berkumpul. Saya pernah sampaikan ke teman-teman kaum muda waktu itu, hati-hati juga kalau kita ada yang curhat dengan kita, mereka mengeluarkan unek-uneknya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, itu seperti orang cerita itu seperti sedang melemparkan sampah-sampah. Ingat teman-teman, kayak melemparin sampah gitu ya. Iya, dia itu yang cerita itu mungkin plong ya. Nah, tapi sampah-sampahnya itu yang dengerin itu kalau nggak hati-hati, sampahnya berarti ada di dia. Makanya kalau saudara dengerin cerita atau curhatan atau apa, saudara juga harus dibuang. Amin. Hal-hal yang negatif yang sudah dengar, yang sudah dicurhatkan ke saudara itu, saudara buang. Saudara jangan biarkan itu ada di pikiran dan perasaan saudara. Pernah nggak saudara? Saudara diajak ngobrol sama temannya, diajak ngobrol terus dia cerita tentang seseorang yang kita nggak kenal, tapi kemudian ketika kita mendengar cerita itu, kita jadi muncul rasa gak suka sama orang yang gak kita kenal itu. Jadi kita sebel sama orang yang padahal kita gak kenal itu. Pernah? Hati-hati saudara. Itu sampah-sampah itu harus dibuang. Amin. Nah, kita harus berhati-hati supaya kita tidak jadi berurusan dengan Tuhan karena sampah-sampah itu. Yang keempat saudara, hal yang bisa mengambil, yang mencuri sukacita kita adalah kecewa. Apa saudara? Kecewa. Kekecewaan itu bisa mengambil sukacita kita. Mungkin berpikir bahwa wah, kita sudah menikah dengan jodoh kita yang sudah kupilih. Tapi ketika kenyataannya kita sudah hidup bersama-sama, ternyata ada hal-hal yang di luar pemikiran kita, yang berbeda dari ketika masa perkenalan dulu. Kemudian menjadi kecewa. Kecewa itu kan antara harapan dan kenyataan itu tidak sebanding. Semakin besar selisihnya, semakin besar kekecewaannya. Oleh karena itu anak-anak Tuhan harus pandai mengatur ekspektasi
harapanmu kepada Tuhan, ya. Karena kalau nanti kita menjadi kecewa, kita menjadi kehilangan sukacita kita, hati yang gembira itu jadi nggak ada. Kita bisa buka nanti di rumah dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Nah, kecewa karena hal ini, hal itu, karena pasangan, anak-anak, atau dan lain sebagainya, kemudian tulangnya jadi kering. Secara medis itu ada hubungannya, saudara. Benar kata firman Tuhan, bahwa ketika kita kecewa atau stres, ada hormon yang dihasilkan di otak yang membuat itu bisa menekan. Saya nggak ingat ya nama-namanya itu, tapi akhirnya itu nanti membuat tulang-tulang itu menjadi bermasalah. Jadi siapa yang mau tulang-tulangnya kering? Tidak ada, amin. Kita mau bersukacita, amin. Kita nggak mau kecewa, haleluya. Karena sukacita yang dari Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita. Dalam Nehemia 8 ayat yang ke-11, sukacita dari Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita. Haleluya. Maka kita harus terus mengembangkan buah roh ini, sukacita ini, melatih hari demi hari supaya ada secara alami tumbuh. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita merenungkan firman-Nya siang dan malam, maka sukacita itu akan nampak. Walaupun kita pakai masker, tapi sukacita itu akan memancar dari mata kita. Amin, saudara. Amin. Saya boleh lihat sukacita saudara saat ini? Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Semua mata akan memancarkan sukacita dari Tuhan. Yang kelima, saudara, yang mencuri sukacita kita adalah jiwa yang tertekan. Jiwa yang tertekan juga bisa kehilangan sukacita. Mazmur 42 ayatnya yang ke-11. Di situ Daud berkata kepada dirinya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Dia sedang self-talk, ya. Bapak Gembala kita juga sudah menyampaikan 2 minggu yang lalu tentang self-talk, berbicara dengan diri kita sendiri. Jadi jangan ribut dengan hal-hal yang tidak penting, yang sampah-sampah, tetapi kita mau berbicara menguatkan diri kita sendiri. Amin. Saya akan bacakan ayatnya yang Mazmur 42 ayat yang ke-11 dan 12. Seperti tikaman maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, "Di mana Allahmu?" Daud mengalami tekanan dari luar, dari musuh-musuh negara, bahkan dari keluarganya sendiri, dari pengikut-pengikutnya. Kemudian ayat yang ke-12, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Dia mengingatkan dirinya, "Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Amin, saudara. Kadang-kadang kita mungkin iblis berusaha untuk dengan segala hal yang terjadi, berusaha untuk mengambil sukacita kita sendiri. Kenapa ya? Kok rasanya sumpek? Kok rasanya tiba-tiba kayak tertekan?
saudara nggak ngerti apa yang terjadi, atau aku juga nggak melakukan dosa atau kesalahan sesuatu, tapi kok jiwaku merasa nggak nyaman, saudara bisa mohon Roh Kudus untuk memberikan sukacita yang ada di dalam diri saudara. Katakan kepada jiwamu, berharaplah kepada Tuhan, Dialah penolongku, Dialah Allahku, sehingga kita mengalami sukacita dan kelegaan. Amin, saudara. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan, tetapi kita bisa tetap bersukacita, orang mungkin yang melihat kita bisa bilang, aku tuh tahu yang kamu hadapi itu berat, yang kamu hadapi itu sulit, gak mudah, tetapi kok kamu bisa bersukacita, kok kamu bisa gembira. Kalau orang melihat itu di dalam kita, anak-anak Tuhan, maka itu akan membawa suatu kesaksian. Amin. Ya, puji Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupanku, sehingga aku bersukacita apapun yang aku hadapi, apapun yang terjadi dalam kehidupanku. Amin, saudara. Karena sukacita itu berasal dari bahasa Yunaninya kara, karis, kasih karunia. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6, di situ saya akan bukakan 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi walaupun anak-anak Tuhan turut juga mengalami penindasan, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus, kita bisa menerima firman dengan penuh sukacita, membuat hati kita tenang. Amin. Membuat kita damai. Tuhan memberi sukacita yang dari dalam, yang memunculkan sukacita yang memunculkan kemampuan untuk kita bisa kuat. Amin. Untuk kita bisa memiliki pengharapan akan masa depan kita, sehingga kita bisa menatap dengan cara yang berbeda ke depan sana. Kita bisa berjalan dengan cara yang berbeda menjalani hari-hari kita daripada orang-orang yang tidak memiliki roh sukacita yang dari Tuhan. Karena ketika kita sukacita dengan pertolongan Tuhan, kita akan bisa menyelesaikan permasalahan kita. Amin. Kita akan mudah untuk menyelesaikan permasalahan kita. Karena terkadang permasalahan kita adalah bagaimana cara kita memandang masalah itu sendiri. Cara kita melihat itu masalah atau bukan, terkadang adalah cara kita melihatnya. Dan di dalam 1 Korintus 8, kita akan buka bersama-sama 1 Korintus 8 ayatnya yang pertama dan kedua. Saudara yang sudah menemukan, katakan amin. Ya, saya baca ayatnya yang pertama, saudara akan baca ayat yang kedua. 1 Korintus 8 ayat pertama dan kedua.
Oh, maaf, 2 Korintus ya. 2 Korintus 8. 2 Korintus 8 ayat yang pertama dan kedua. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2. Amin. Haleluya. Sukacita dari jemaat di sana meluap. Amin, saudara. Ayat yang kedua tadi dikatakan selagi dicobai. Artinya bukan telah melewati pencobaan, tetapi ketika masih dicobai, mereka apa? Bersukacita, dan sukacitanya meluap. Selagi dicobai dengan pencobaan yang berat, bahkan berat dan pelbagai. Sedang dicobai dari suatu masalah yang berat dan macam-macam. Masalah di hidup itu kan macam-macam ya, saudara. Tetapi sukacita kita meluap, amin. Karena sukacita yang dari Tuhan, yang ada di dalam Tuhan, di dalam diri kita, itu sukacita yang luar biasa, saudara. Sukacita yang lebih daripada sukacita yang atau kesenangan yang dimiliki dunia ini. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka belajar dari Yesus. Jemaat di sana belajar dari Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Apa yang Yesus lakukan, saudara, ketika mengalami penderitaan? Saya akan bacakan, saudara menyimak. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Yesus fokus kepada apa yang ada di depan. Ketika Yesus harus memikul salib itu, harus menderita penganiayaan itu, Yesus fokus pada apa yang di depan. Yesus fokus kepada sukacita yang sudah disediakan di depan. Sukacita bahwa anak-anaknya akan diselamatkan. Orang-orang yang dikasihinya ini termasuk kita akan diselamatkan. Sukacita bahwa dia akan ada di sebelah kanan Allah. Yesus menolak, ya, dikatakan tadi mengabaikan. Artinya Yesus menolak untuk fokus atau menatap pada penderitaan yang dia harus tanggung saat itu. Itu membuat kita juga bisa, saudara, dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau fokus kepada Tuhan saja. Amin. Dengan mata yang memandang Yesus, dengan iman, dengan sukacita itu,
kita bisa melewati apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara mau berikan kemuliaan dari Tuhan. Tuhan berikan tangannya. Ragu-ragu, amin. Fokus bukan kepada permasalahan, tapi fokus kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa menanggung beban kita. Sehingga kita bisa ringan, kita bisa bersuka cita karena kita menaruh pengharapan kita pada Yesus. Contohnya saudara, ya, kalau ibu hamil, ya, ibu hamil itu semakin besar kandungannya, tentunya itu bukan sesuatu yang mudah, semakin berat, semakin rasa nggak nyaman, pinggangnya semakin mudah capek. Tetapi kalau ibu hamil ini berfokus kepada anaknya yang akan dia lahirkan nanti, sukacita yang akan dia nikmati nanti, pasti dia nggak akan mengeluh, amin. Pasti dia akan bersukacita, dia akan dengan rela menanggung anaknya di dalam rahimnya itu. Oleh karena itu kita perlu bergaul intim dengan Tuhan. Kita perlu terus merenungkan firman Tuhan supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa tahu janji-janji apa saja yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita buka dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Pengharapan itu akan menghidupkan sukacita kita. Saudara baca 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Terjadi atas setiap kita. Amin, saudara. Hidup dalam segala kelimpahan sukacita dan pengharapan dalam Tuhan. Terus bergaul intim dengan Tuhan. Terus mengalami secara alami buah sukacita itu dalam kehidupan saudara. Karena sukacita itu saudara bukan tentang perasaan, ya. Dalam sukacita itu dimulai dari sebuah keputusan. Katakan bersama-sama, keputusan. Keputusan kemana kita mau memfokuskan pikiran kita, kemana kita mau memfokuskan pandangan kita. Filipi 4 ayatnya yang keempat. Ayat terakhir yang akan kita buka hari ini. Filipi 4 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan, bersukacitalah. Amin. Amin. Haleluya. Ini adalah perintah. Bersukacitalah. Amin. Jadi gak ada pilihan lain saudara. Apapun yang terjadi, kita mau katakan pada diri kita, bersukacitalah. Haleluya. Bukan masalah apa perasaan kita atau apa yang terjadi dengan kehidupan kita. No, bersukacitalah firman Tuhan katakan. Kita mau memiliki keputusan dan keteguhan hati. Kita mau memastikan diri kita memutuskan, aku mau bersukacita. Amin. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Aku mau bersukacita. Lagi. Aku mau bersukacita. Yes, haleluya. Ini berbicara tentang
harus hahaha keluar dari gereja ini nanti. Hahaha gitu terus, enggak saudara. Tapi kondisi hati saudara, kondisi hati kita bersukacita. Amin. Memancar dari mata kita, walaupun senyum kita tertutup oleh masker, tapi memancar dari mata kita, dan hati yang penuh dengan sukacita, yang meluap, yang melimpah dengan sukacita. Ayat yang selalu kita baca, yang sering kita baca, yang menjadi ayat pegangan kita, Filipi 4 ayat ke-8, saudara tentunya tahu. Saya akan bacakan saja bagi saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Itu yang akan menjaga kita dari kecolongan sukacita. Amin, saudara. Saya mau bacakan tanpa mengubah maksud atau makna dari ayat ini. Semua yang hina, semua yang curang, semua yang kotor, semua yang pahit, semua yang tidak sedap didengar, semua yang disebut kebodohan dan tidak patut dipuji, jangan pikirkan semuanya itu. Amin, saudara. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Jadi kita bersyukur, biarlah firman-Nya yang akan mentransformasi, mengubahkan akal budi kita hanya sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Bahwa sukacita itu bukan sesuatu yang sulit yang harus kita cari dengan bepergian atau dengan harus ini dan itu, sesuatu yang harus kita dapatkan dengan cara yang mahal. Tidak, saudara. Tetapi anak-anak Tuhan, kita semua bisa mendapatkan sukacita dengan sangat mudah, dengan sangat murah. Amin. Karena sukacita itu tidak jauh. Sukacita itu ada di dalam kita. Amin. Sukacita Tuhan ada di dalam diri kita. Haleluya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Haleluya. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Menyerahkan firman-Mu di dalam hati kami, Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga orang di luar sana akan melihat sukacita kami terpancar dan nama-Mu dipermuliakan.
perjumpaan dengan Tuhan, mendapati kehidupan mereka menjadi kehidupan yang berbuah-buah dan berbuah lebat. Tuhan memberkati kota kami dan terus bersinar karena ada anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan di tempat ini, terus mendukung pemimpin-pemimpin kota ini. Tuhan juga memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau akan terus memberkati bangsa ini sehingga semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi Tuhan. Engkau angkat keadaan bangsa ini. Biarlah bangsa kami menjadi semakin maju dalam tangan-Mu. Engkau memberkati umat pilihan-Mu Israel, keturunan Abraham, dengan berkat yang daripada Allah saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menerima berkat dengan penuh iman dan ucapan syukur. Dengan penuh sukacita, kami mau katakan bersama, amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat hari ini termeterai dalam batin kita semua. Amin. Dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan dengan ramah, antusias dan bersukacita. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Ya, ayat yang kelima. Firman Tuhan, ya dan amin. Segenap hati, kepercayaan, iman yang utuh dalam nama Tuhan. 1, 2, 3. Serahkan